Selamat siang kepada Ibu Siti Masuto sebagai dosen agama dan teman-teman saya yang berbahagia kepada kelas psikologi 20C. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, nama saya Alfa Tufail selagi moderator. Saya akan memperkenalkan kelompok saya dari kelompok 6. Mulai dari Nama saya Rizky Amalati. Nama saya Adila Dinantinya. Nama saya Yuvita Jasmin. Nama saya Tika Sejaramawati. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah. ini akan mempresentasikan tentang manusia dan tujuan hidup. Manusia dan tujuan hidupnya. Bagi umat muslim, tujuan hidup manusia menurut Islam telah ditetapkan dan diberikan berbagai petunjuk dan pedoman dalam kitab suci Al-Quran. Berikut ini penjelasan dari tujuan hidup manusia menurut Islam. Jika kita diciptakan oleh pencipta, maka pastilah pencipta itu memiliki alasan, tujuan dalam menciptakan kita. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi keberadaan kita. Islam adalah respon terhadap pencarian manusia akan makna. Tujuan penciptaan bagi semua pria dan wanita selama ini adalah untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap manusia dilahirkan sadar akan Tuhan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, kekuasaan Tuhan. Atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?" Quran 7 172-173. Nabi Islam mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan kebutuhan primordial ini dalam kodrat manusia pada saat Adam diciptakan. Tuhan mengambil perjanjian dari Adam ketika Dia menciptakannya. Tuhan mengekstraksi semua keturunan Adam yang belum dilahirkan, generasi demi generasi, menyebarkan mereka dan mengambil perjanjian dari mereka. Dia berbicara langsung kepada jiwa mereka, membuat mereka bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Karena Tuhan membuat semua manusia bersumpah demi Tuhan ketika Dia menciptakan Adam. Sumpah ini tercetak pada jiwa manusia bahkan sebelum ia memasuki janin, sehingga seorang anak dilahirkan dengan keyakinan alamiah tentang keesaan Tuhan. Selanjutnya, tujuan hidup manusia. Tentang tujuan hidup manusia, Al-Quran Al-Karim telah memaparkan dengan sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Surat Al-Bayyinah ayat 5. Menurut Ibrahim Bafadol, dalam konteks hubungan dengan Robnya, manusia adalah hamba Allah. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta, ia adalah khalifah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah, pemimpin di alam semesta ini.
Manusia diciptakan Allah untuk suatu tujuan yang besar dan misi yang sangat penting, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pengertian ibadah sangatlah luas dan tidak hanya terbatas pada ritual-ritual khusus semata. Semua aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejalan dengan ridha Allah, maka ialah termasuk ibadah. Ibadah dijelaskan sebagai segala sesuatu dalam Islam yang dilakukan seorang untuk cinta dan kesenangan Allah. Ini sama sekali tergantung pada tindakan yang benar atau tidak benar dari seseorang yang mencakup poin-poin kekuatan berikut. Yang pertama, keyakinan agama. Yang kedua, kegiatan sosial. Yang ketiga, kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dan sesama manusia. Cara menyenangkan dan menyembah Tuhan. Orang-orang muslim percaya bahwa Tuhan mengirim Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kita bagaimana menyenangkan dan menyembah Sang Pencipta. Telah datang kepadamu dari Allah sebuah kitab yang terang dan bercahaya, yang melaluinya Allah dengan rahmatnya membimbing semua orang yang mencari kesenangannya di jalan damai, dan membawa mereka keluar dari kedalaman kegelapan menjadi terang, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran. Allah berfirman bahwa jika Anda benar-benar mencintainya, maka ikutilah Rasulnya. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, dan Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran. Perbuatan baik. Perbuatan baik dan benar termasuk memberikan amal, membebaskan budak, berdoa, menepati janji, dan bersabar selama kesulitan. Bukanlah kebenaran bahwa kamu memalingkan wajahmu ke timur atau barat, tetapi adalah kebenaran untuk percaya kepada Tuhan dan hari akhir dan bala malaikat dan kitab dan para utusan, untuk menghabiskan harta Anda karena cinta untuknya, untuk sanak saudara Anda, untuk yatim piatu, untuk yang membutuhkan, untuk musafir, untuk mereka yang meminta, dan untuk tebusan budak, untuk tabah dalam doa, dan mempraktekkan kasih amal biasa, untuk memenuhi kontrak yang telah kamu buat, dan untuk menjadi tegas dan sabar dalam kesakitan atau penderitaan dan kesulitan, dan di semua periode panik. Demikianlah orang-orang yang benar, yang takut akan Allah. Al-Quran 2:177. Bekerja untuk perdamaian di antara orang-orang adalah perbuatan besar yang lebih baik daripada amal, puasa, dan doa. Nabi Muhammad SAW berkata, apakah Anda tahu apa yang lebih baik daripada amal dan puasa dan doa? Itu menjaga perdamaian dan hubungan yang baik antara orang-orang, karena pertengkaran dan perasaan buruk menghancurkan umat manusia. Peringatan untuk kemanusiaan. Al-Quran dan hadis memperingatkan manusia bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam kehidupan ini. Katakan, Tuhanlah yang memberimu hidup lalu membuatmu mati, dan pada akhirnya Dia akan mengumpulkanmu pada hari kebangkitan atau kedatangan yang tidak diragukan. Tetapi kebanyakan orang tidak mengerti. Kepunyaan Tuhan adalah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari itu ketika kiamat datang, pada hari itu semua orang yang menolak untuk beriman adalah orang-orang yang merugi. Dan kamu akan melihat semua orang tertatih-tatih berlutut, karena semua orang akan dipanggil untuk menghadapi catatan mereka. Hari ini kamu akan mendapat balasan atas semua yang pernah kamu lakukan. Ini adalah catatan kami. Ini berbicara tentang Anda dalam semua kebenaran, karena kami telah mencatat semua yang kamu lakukan. Al-Quran 45:26-29. Maka barang siapa
mengerjakan kebaikan seberat atom, ia akan melihatnya, dan barang siapa berbuat jahat terhadap atom, akan melihatnya. Al-Quran 99, 7-98. Nabi Muhammad SAW menggemakan pesan pertanggungjawaban ini. Seorang pria akan ditanya mengenai 5 hal pada hari kebangkitan, tentang hidupnya dan bagaimana ia menghabiskannya, tentang masa mudanya dan bagaimana ia menjadi tua, tentang kekayaannya, di mana ia memperolehnya dan dengan cara apa ia menghabiskannya, dan apa yang dia lakukan dengan pengetahuan yang dia miliki. Hadis riwayat Tirmizi. 3 hal mengikuti almarhum: anggota keluarganya, kekayaannya, dan tindakannya. 2 dari mereka kembali dan 1 tetap bersamanya. Anggota keluarga dan kekayaannya kembali dan tindakannya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penampilan dan kekayaan kita bukanlah kriteria untuk berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan, Allah yang Maha Kuasa menghakimi kamu bukan dari wajahmu atau kekayaanmu, tetapi oleh kemurnian hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Presentasi dari kelompok kami, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Saya moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.